Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibtul Malik, Waka Kurikulum di SMA Negeri Model Terpadu Bojonegoro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyusunan KOSP Kurikulum Merdeka. Yang pertama, menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Langkah ini sangat penting untuk acuan perumusan langkah dalam rangka penyusunan atau merumuskan visi, misi, dan tujuan. Langkah kedua adalah merumuskan visi, misi, dan tujuan. Perumusan ini sangat penting karena ini akan menjadi cita-cita bersama satuan pendidikan. Langkah ketiga yaitu menentukan pengorganisasian pembelajaran. Di sini terdapat penguatan karakter berbasis proyek. Langkah keempat yaitu menyusun perencanaan pembelajaran. Jika dalam kurikulum K13 penyusunan sampai tahap RPP, sedangkan untuk kurikulum Merdeka sampai penyusunan modul ajar. Kemudian langkah terakhir yaitu langkah kelima, merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Di sini evaluasi meliputi evaluasi diagnostik, sumatif, dan formatif. Demikian penjelasan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Dalam kesempatan ini kita akan bekerja bersama, ya, tentunya dalam menyusun program P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila sekolah kita. Kita tahu bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini merupakan sebuah proyek yang direncanakan oleh pemerintah sesuai dengan visi pemerintah bagaimana untuk menguatkan profil pelajar Pancasila di sekolah. Ya. Ada beberapa dimensi di sini yang perlu dikuatkan, yaitu ada 6 dimensi. Di antaranya ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian seperti apa yang telah disusun dalam KOSP sekolah kita, ya, tentang P5, bahwasanya kita nanti akan menerapkan P5 dengan sistem blok di setiap akhir pekan dalam 1 bulan. Seperti itu, G. Yeah. Nah, merujuk pada rapat pendidikan tahun lalu, ya, tahun 2022, di situ bisa dicermati Bu Desi kira-kira dimensi apa yang perlu kita kuatkan. Baik, merujuk pada rapat pendidikan sekolah kita di tahun kemarin, kira-kira Bu Desi dimensi apa saja atau karakter apa saja yang perlu ditingkatkan kalau dilihat dari rapotnya? Menurut rapor pendidikan kita tahun 2022 itu mengalami penurunan pada karakter kurang lebih ada 3, yaitu yang pertama adalah berpikir kritis, kemudian yang kedua kreativitas atau kreatif, karakter kreatifnya anak-anak, kemudian yang ketiga adalah gotong royong, sikap gotong royong antar siswa. Jadi ada 3 dimensi ya Bapak Ibu ya di sini yang menjadi PR kita bersama untuk kita kuatkan di P5 kita nanti. Yang pertama bernalar kritis, yang kedua gotong royong, dan yang ketiga kreatif. Seperti itu. Nah, 3 dimensi inilah nanti yang akan kita jadikan rujukan ketika kita menyusun asesmen dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Seperti itu. Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam kita menyusun pembelajaran dan asesmen P5 diantaranya, yang pertama adalah keberagaman siswa. Kita perlu memperhatikan keberagaman siswa. Kemudian yang kedua, tujuan dari proyek itu sendiri apa. Dilanjutkan dengan membreakdownnya ke indikator perkembangan yang akan dicapai itu seperti apa. Kita nanti akan melihat elemen dan subelemen dari P5. Selanjutnya, keterkaitan antara asesmen itu apa. Jadi nanti asesmen yang akan kita rancang itu ada asesmen formatif dan sumatif. Nah, keterkaitan antara keduanya itu apa. Dan yang terakhir adalah tujuan diadakannya asesmen tersebut itu apa.
Untuk usul saya, tema kita pada P5 ini, Bapak Ibu, yaitu saya ingin kita punya proyek berkaitan dengan tema anti bullying, khususnya pada kegiatan olah jiwa dan raganya. Di situ saya pikir bisa mengakomodasi elemen-elemen karakter gotong royong sekaligus berpikir kritis yang tadi memang jadi masalah di rapor pendidikan kita. Ya. Itu untuk tema 1 ya, kayaknya sangat sesuai kalau kita terapkan di kelas 10 di mana mereka masih adaptasi masa transisi dari SMP ke SMA seperti itu ya Bu ya. Itu untuk tema 1. Kira-kira untuk tema selanjutnya? Untuk tema selanjutnya Apa kira-kira yang cocok ya? Kreatif mungkin. Kreatif itu, kalau ilmu kreatif itu Kebetulan tahun sebelumnya waktu pertama kali kita menerapkan kurikulum Merdeka, waktu itu kan kita masih temanya 7 tema berjalan berbarengan gitu. Itu kalau nggak salah ada satu topik yaitu batik ekoprint. Oh iya. Itu menurut saya bagus itu cenderung ya. Menyenangkan bagi siswa. Iya. Jadi mungkin bisa kita adopsi lagi sehingga tahun ini bisa diberlakukan untuk semua kelas mungkin. Oh gitu ya. Itu apa namanya, untuk mendongkrak atau meningkatkan karakter kreatif itu sangat cocok saya rasa ya. ya, kalau boleh saya menambahkan berkaitan dengan tema yang kedua, karena tadi kan sudah berkaitan dengan gotong royong, ini yang masih perlu ditingkatkan salah satunya adalah kreativitas. Nah, kemarin salah satu kelemahan kita ada di kreativitas anak-anak. Nah, kalau boleh menambahkan ada satu tema yaitu tentang kehidupan berkelanjutan. Nanti ada satu topik yang sebenarnya kemarin kita sudah pernah lakukan tetapi belum maksimal, yaitu tentang batik ekoprint. Nah, harapannya nanti semua kelas nanti bisa menerapkan ini, bagaimana nanti siswa bisa lebih tergugah lagi kreativitasnya untuk di topik batik ekoprint, sehingga nanti semakin lengkap untuk penguatan P5. Itu saya kira untuk bisa usulan yang saya sampaikan untuk tambahan tema sekaligus topik. Terima kasih. Baik, selanjutnya dalam menyusun modul nanti kita akan menyiapkan komponen-komponen yang harus ada dalam modul ya. Yang pertama tentunya kita nanti akan yang harus ada itu adalah gambaran umum proyek itu yang melatar belakangi dan lain sebagainya itu. Kemudian ada tujuan ya, tujuan dari proyek kita itu apa. Kemudian dilanjutkan pada tahapan proyek. Tahapan proyek itu kalau kita merujuk pada modul yang sudah disiapkan oleh Kemendikbud itu ada 4 tahapan. Yang pertama tahapan pengenalan, ada tahapan kontekstualisasi, tahapan aksi, dan yang terakhir tahapan refleksi. Ini nanti akan kita juga harus menyiapkan RPP-nya, sehingga nanti fasilitator dalam penyampaiannya di kelas akan lebih mudah dan seragam antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Itu. Dan yang terakhir setelah tahapan adalah yang paling penting asesmen. Jadi di dalam modul itu nanti sudah harus ada jelas asesmennya itu seperti apa, formatifnya bentuknya seperti apa, sumatifnya seperti apa, termasuk elemen dan subelemen yang akan dijadikan sebagai indikator pencapaian siswa. Seperti itu. Jadi minimal nanti siswa di situ ada berkembang, sudah berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang nanti minimal harus ada di titik berkembang sesuai harapan. Istilahnya kalau dalam kurikulum K13 itu KKM-nya lah, seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya setelah komponen aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun pembelajaran dan asesmen P5 itu diantaranya ada yang pertama keberagaman siswa. Jadi keberagaman siswa ini tentunya nanti akan sangat menentukan dalam kita menyusun asesmen. Bentuk diferensiasinya seperti apa, kira-kira proyek yang sesuai dengan keberagaman siswa itu seperti apa. Nah itu. Yang kedua yaitu tentang tujuan dari proyek itu seperti apa. Tadi yang sudah saya sampaikan, ini kita harus benar-benar susun tujuannya itu apa yang pertama. Yang ketiga, indikator pengembangan yang akan dicapai. Nah, ini subelemen yang akan dicapai itu seperti apa harapan kita. Terus yang keempat, keterkaitan antara asesmen. Ya, kita nanti akan menyusun asesmen formatif dan sumatif. Kira-kira keterkaitan peran dari asesmen formatif untuk mendukung asesmen sumatif di sini itu apa?
Dan yang terakhir adalah tujuan dari asesmen kita. Nah, tujuan dari asesmen kita dalam proyek tentunya itu seperti apa? Itu untuk aspek-aspek. Adapun langkah-langkah yang akan kita tempuh nanti ketika kita menyusun asesmen itu juga ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana kita menentukan tujuan pembelajaran. Jadi nanti di tahapan itu ada RPP. Nah, di RPP itu nanti kita akan menyiapkan tujuan dari pembelajaran di salah satu pertemuan itu apa. Tentunya sesuai dengan tahapan ya Bapak Ibu. Selanjutnya setelah itu kita akan merancang indikator kemampuan atau ketercapaian siswa. Nah, dari sub-elemen misalnya kita tadi mengambil elemen bernalar kritis. Nah, di situ sub-elemennya apa yang akan dijadikan tolok ukur atau indikator ketercapaian. Misalnya siswa mampu bertanya atau siswa mampu memberikan gagasan atau idenya. Nah, seperti itu termasuk indikator. Yang selanjutnya yaitu menyusun strategi asesmen. Strateginya apa? Kalau kita tadi sudah mengetahui keberagaman siswa dan karakter kita itu seperti apa, karakter siswa kita itu seperti apa, kira-kira jika banyak siswa yang suka bermain peran, nah itu mungkin salah satu proyek bisa kita jadikan dasar bahwa proyek nanti salah satu yang akan kita sampaikan atau kita sampaikan ke siswa itu adalah drama atau film pendek dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya menyusun laporan. Siswa nanti sebelum membuat proyek itu akan menyusun laporan, ya, menyusun laporan bagaimana proyek itu berlangsung, ya, termasuk sampai akhir proyek itu berlangsung sesuai rencana atau tidak, ada refleksi dari siswa. Dan yang terakhir adalah mengolah hasil asesmen. Ini tugas kita Bapak Ibu ya. Jadi kita nanti setelah siswa mengumpulkan proyeknya, tentunya fasilitator nanti akan menilai, dan nilai-nilai itu tentunya sesuai dengan sub-elemen dan elemen yang sudah kita tetapkan. Nah, nanti nilainya itu akan dilaporkan dalam bentuk raport P5. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, jadi setelah ini kita akan menjalankan proyek besar untuk anak-anak. Tentunya PR kita bersama adalah bagaimana meningkatkan karakter siswa, bukan pada hasil dari proyek. Itu yang perlu kita tekankan pada P5 ini. Jadi tidak ada istilahnya penilaian itu dari guru seni atau penilaian itu dari guru kewirausahaan dan lain sebagainya. Di sini adalah penilaian itu penilaian karakter, murni karakter siswa dari guru-guru pengampu P5. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mari kita semangat ya dalam membersamai anak-anak pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila kali ini.